Perkenalkan, nama saya Marga, dengan NIM 2102536289906. Saya di sini akan mempresentasikan terkait metodologi desain. Yang pertama, desain secara umum. Desain merupakan upaya pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian, secara epistemologi, pembekuan nama dari desain sendiri karena pada lingkup luas kurang mengekspresikan keilmuan, kemudian diubah menjadi FSRD sehingga dapat dipergunakan luas dalam keilmuan maupun profesi. Kemudian pengetahuan desain dibedakan menjadi 4 kategori pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tentang objek atau desain mencakup sistem, susunan, struktur, kualitas fisik, dan bentuk objek. Yang kedua, pengetahuan tentang pengetahuan tentang praktik tersebut, kegunaan, fungsi, dan utilitas objek. Yang ketiga, pengetahuan tentang proses. Pengetahuan tentang metodologi desain, proses produksi, dan konsumsi. Yang keempat, pengetahuan tentang teori. Pengetahuan tentang berbagai aspek teoritis dari desain, baik teori tentang objek itu sendiri atau filsafat desain, dimensi mental psikologi desain, dimensi pertukaran atau ekonomi desain, dimensi sosial atau sosiologi desain, dan dimensi estetik. Kemudian yang selanjutnya terkait definisi metodologi sendiri. Metodologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai target. Kemudian latar belakang metodologi dibutuhkan. Yang pertama, memecahkan masalah yang berdasarkan pada metode yang sistematik, saintifik, serta rasional. Yang kedua, menekankan metode ilmiah pada pemecahan masalah kegiatan desain. Dan yang ketiga, kompleksitas desainer dalam mengutarakan seluas-luasnya masalah yang melingkupi desain. Yang selanjutnya, menghindari unsur subjektivitas, yakni dengan mengurai dan mendefinisikan masalah agar menghasilkan objektivitas desain. Kemudian terminologi desain terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, desain bangunan, desain pakaian, yakni desain busana, pola, maupun aksesoris, dan lain sebagainya. Selanjutnya, desain produk industri. Di dalamnya mengenai mengkaji, mempelajari desain pada lingkup tersebut, lingkup industri. Kemudian desain interior, mengkaji dan mempelajari desain pada ruang tertentu, pada konteks interior. Desain komunikasi visual, mengkaji dan mempelajari desain dari aspek keilmuan terkait pesan maupun media. Fungsinya memberikan informasi, penerangan, membujuk atau menganjurkan, dan melindungi objek lain. Lingkup DKV, yakni industri perikanan, film, fotografi, penerbitan, MMI, visual merchandising, dan pelengkap. Secara singkat, DKV ialah penyederhana maupun penghubung pesan antara satu dengan yang lain. Dan selanjutnya, penyelesaian DKV dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, dalam obat pada gambar tersebut, dalam penyempurnaannya, sehingga penyederhanaan pembaca, kualitas teks mudah tersampaikan. Kemudian pada gambar bagian bawah, kemasan obat pada Deborah Adler ring yang berwarna-warni untuk menanda personal.
Yang kedua, mengganti wrapper dengan bahan kain agar memiliki nilai fungsi lebih. Sebagaimana pemakaiannya wrapper yang dirasa kurang begitu memanfaatkan. Dan yang ketiga, menerapkan desain akan produk souvenir rumah tangga. Yakni pada gambar tersebut nampak bahwa pembuatan display pada desain sangatlah mencirikan pada souvenir pada lingkup produk yang dibuat. Nampak pada produk tersebut sekilas sudah merepresentasikan bahwa produk tersebut merupakan souvenir dari DKI Jakarta. Kemudian yang selanjutnya, proses desain. Dengan terus mengasah ketidakberaturan suatu pola gagasan dalam desain, hal ini akan lebih cepat menemukan pola ide yang sesuai. Dalam The Concept of Mind oleh Gilbert Ryle, 3 elemen utama yang membangun pikiran yang secara bersama-sama menghasilkan pengetahuan. Di antaranya, yang pertama, penalaran terkait fungsi kognitif atau rasio. Yang kedua, perasaan sebagai fungsi emosi atau rasa. Yang ketiga, kehendak yang mengenai fungsi konatif atau kehendak. Yang selanjutnya, menurut Amy Anston, proses desain ini dapat diaplikasikan untuk desain grafis secara umum. Yang pertama, riset mencari tahu siapa sasarannya, batasan gaya, biaya, waktu, sampai pada tujuan proyek. Yang kedua, thumbnail membuat sketsa berukuran 5x8 untuk menolong menemukan ide dari berpikir, mencari, dan mengklasifikasi. Yang ketiga, rough. Setelah selesai eksplorasi, pilih thumbnail terbaik untuk dibuat menjadi desain di komputer dan meminta feedback dari klien. Tahap ini untuk memilih elemen yang tidak dapat terlihat jelas, seperti pemilihan font, bentuk, kesesuaian elemen visual dengan format, warna, bahkan membandingkan nilai value dengan nilai lain. Yang kemudian komprehensif, hasil jadi untuk dimintai approval. Lebih baik jika dapat menunjukkan ke klien contoh dari hasil cetak. Selanjutnya, ready for press, desain siap diproduksi. File harus dipersiapkan untuk mencetak sesuai dengan desain yang telah disetujui. Kemudian, Gagrut memberikan contoh proses desain kemasan dengan studi kasus. Yang pertama, mengenai masalah dan menentukan solusi. Yang kedua, menentukan hierarki, membuat list elemen, dan menentukan letak elemen pada panel. Yang ketiga, membuat sketsa panel, kemudian membuat sketsa thumbnail, selanjutnya pemetaan, dan yang terakhir adalah mockup. Tahapan dalam membuat animasi. Pada setiap tahapannya sendiri. Yang pertama, mulai dari praproduksi, mencakup sketsa, properti, suasana, kemudian pada tahap produksi, proses, penjalanan, dan yang tahap setelahnya, pasca produksi, gabungan dari kesatuan film animasi. Sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.